Tak patah semangat Cheng Yao pun terus mendesak Deng Ming untuk membantunya, bahkan Cheng Yao membelikan 2 botol minuman kaleng untuk mantan adik iparnya tersebut. Kemudian persidangan pun dimulai. Cheng Yao dan Deng Ming saling memberikan bukti dan pembelaannya kepada kliennya masing-masing. Tak lama hakim pun membacakan putusan di mana pengadilan menolak gugatan Lin kepada Lu Jian karena penggugat tidak mempunyai dasar bukti yang kuat tapi masih diberikan kesempatan untuk naik banding. Tentu saja hal itu membuat Cheng Yao dan Lin menjadi kecewa dan sedih. Sementara itu Lu Jian dan pengacaranya Deng Ming tampak sangat puas dengan keputusan pengadilan tersebut. Mereka pun tanpa sadar meminum minuman yang diberikan oleh Cheng Yao, padahal itu adalah trik dan jebakan Cheng Yao untuk Lu Jian agar ia bisa mendapatkan bukti tes garis keturunan ayah dari anaknya Lin. Deng Min pun tampak kesal karena Cheng Yao telah menjebak dirinya dan Lu Jian tampak sangat marah dan ingin merebut bekas botol minumannya tersebut, tapi secara tiba-tiba Lin dengan beraninya langsung menampar muka Lu Jian karena sudah muak dengan kelakuannya yang memalukan itu. 到处都是摄像头，证据被拍得很清，关心的是，如果卢健跟韩寒真的存在亲子关系，你要怎么解释诬告证？伪造证据可是要承担刑事责任的。今天的报告大约1周会出，到时候啊，辛苦了。我的东西我还没喝完呢，这是没喝完呢。哎，林女士。 Kemudian Lin pun berterima kasih kepada Cheng Yao karena telah berusaha dan tak menyerah untuk membantu dirinya dalam menyelamatkan anaknya. Dan Cheng Yao juga meminta Wu Jun untuk terus membantunya dalam mengawal kasus Lin serta untuk menghadapi sidang kedua nantinya. Saat itu Qian sudah siap menjemput Cheng Yao saat jam pulang kerja. Ia rela meninggalkan pekerjaannya karena khawatir dengan pacar tersayangnya itu. Apalagi ia mendengar kabar bahwa Cheng Yao kalah telak di persidangan kasus Lin. Kemudian Qian pun mengajak Cheng Yao untuk makan bersama di restoran. Sesampainya di sana Cheng Yao masih terlihat sangat sedih. Qian pun mencoba menenangkan Cheng Yao dengan membandingkan kasus yang sangat rumit yang pernah ia tangani. Cheng Yao pun tampak geli dan tersenyum dengan cara Qian menghibur dirinya. Cheng Yao juga menantang Qian untuk memberinya hadiah cincin jika ia dapat memenangkan kasus Lin, tapi Qian agak keberatan karena mereka satu kantor. Cheng Yao pun sedikit ngambek karena semua yang ia minta selalu ditolak oleh kekasihnya itu. Akhirnya Qian entah kenapa berniat memberikan hadiah berupa pembacaan hukum kepada Cheng Yao. Kemudian saat sampai di rumah Cheng Yao dan Qian terlihat semakin romantis, bahkan Qian meminta hadiah ciuman dari Cheng Yao yang selama ini selalu terganggu karena bau. Kali ini Cheng Yao terlihat pasrah dan menikmati ciuman dari kekasih sekaligus bosnya tersebut. Keesokan harinya Cheng Yao mendapat kiriman paket berupa bunga dan sempein. Ternyata itu semua adalah hadiah pemberian Qian untuk merayakan kesuksesan Cheng Yao yang untuk pertama kalinya tampil di pengadilan secara mandiri. Saat itu Qian kembali ingin mencium Cheng Yao, tapi tiba-tiba saja Cheng Yao menjerit kesakitan karena sakit perut. Tanpa menunggu lama Qian pun langsung menggendong dan membawa Cheng Yao ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Cheng Yao hanya sedikit mengalami gangguan di lambungnya dan ia diminta untuk istirahat beberapa hari ke depan. Qian pun tampak sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan kekasihnya itu. Ia juga bernyanyi untuk menghibur Cheng Yao walau suara Qian sedikit cempreng, tapi Cheng Yao tetap senang dan bahagia. Setelah itu tiba-tiba ibu Qian pun ada di sana, ia terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan pacar anaknya itu. Cheng Yao pun merasa tersanjung dengan perhatian dan kebaikan yang telah ibu Qian berikan pada dirinya. Keesokan harinya Qian mulai belajar memasak bubur untuk Cheng Yao karena Cheng Yao harus banyak istirahat sekembali dari rumah sakit. Setelah selesai ia pun dengan pelan-pelan menyuapi Cheng Yao. Kemudian Qian memeluk erat kekasihnya tersebut dan di saat mereka akan berciuman tiba-tiba saja ibunya Qian ada di sana membawakan beberapa makanan untuk Cheng Yao. Tak lama setelah itu Qian menyuruh ibunya untuk segera pulang karena Cheng Yao akan istirahat, padahal sebenarnya Qian hanya ingin berduaan dengan kekasihnya tersebut. Di dalam kamar sambil bekerja Qian menemani kekasihnya tersebut. Pasangan yang lagi dimabuk asmara ini pun saling lirik-lirikan satu sama lain. Keesokan paginya Cheng Yao mengintip Qian yang lagi susah payah memasak sarapan untuk dirinya.
Ia pun bangga dengan usaha Qian dan berjanji akan memberikan semangat dan memuji masakan Qian walaupun hasil masakan Qian bentuknya sedikit aneh. Pada scene yang berbeda Woo Jun menemui Iran. Kali ini Woo Jun mengajak Iran untuk bergabung di firma hukum Junheng milik Qian. Ia sangat senang dengan ajakan Woo Jun tapi ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Pada saat itu Cheng Yao dan rekan kerja yang lainnya sedang mengadakan pertemuan dalam rangka evaluasi pekerjaan mereka. Saat itu Qian memberikan pujian secara khusus kepada Cheng Yao dan ucapan selamat karena ia sudah membuat kemajuan besar sejak bergabung dengan firma hukum Junheng. Karena kerja kerasnya Cheng Yao kemudian ditunjuk lagi oleh Qian untuk menangani kasus perselisihan keluarga Tai Cheng Group. Selanjutnya Cheng Yao sedang bersama Meng Ting sahabatnya tapi ia terus saja teringat kemesraan yang Qian berikan padanya sampai tidak memperdulikan sahabatnya tersebut. Dan tiba-tiba Cheng Yao berniat untuk melakukan spa perawatan tubuhnya. Sahabatnya pun heran karena selama ini Cheng Yao tidak pernah peduli dengan perawatan tubuhnya. Tak lama kemudian Cheng Yao pun dihubungi oleh Qian untuk mengajaknya ke supermarket. Sesampainya di sana Cheng Yao pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ia membeli beberapa peralatan tubuh dan juga memborong banyak makanan. Cheng Yao dan Qian tampak sangat bahagia sekali apalagi Qian juga menggendong kekasihnya tersebut.